者。Hai guys, Rafa di sini dan ini adalah series Swallowed Star Season 1. Salah satu series donghua yang mengangkat tema Skify di era modern. Selain itu, donghua ini juga mempunyai alur cerita yang menarik guys, di mana karakter utamanya adalah seorang murid kelas 3 SMA miskin yang selalu diremehkan oleh rekan-rekan sultannya. Namun meskipun begitu, ternyata ia mempunyai kemampuan bertarung di atas rata-rata seperti seorang praktisi bela diri. Seiring berjalannya waktu, umurnya yang baru menginjak 18 tahun itu seolah membuat dunia praktisi takjub dengan perkembangan kultivasinya yang begitu cepat. Dalam waktu 1 tahun aja, ia sudah mencapai tahap tertinggi seorang praktisi bela diri guys. Dan ternyata karakter utama di film ini adalah So, penasaran dengan alur ceritanya? Ini dia recap series Swallowed Star Part 1. Film diawali dengan serangan virus mutan baru bernama virus RR. Virus ini telah meretas 90% peradaban manusia di seluruh dunia. Objek penularan paling pesat terjadi pada hewan dengan perubahan fisik dan perilaku seperti predator. Dan seiring berjalannya waktu, mutasi demi mutasi virus ini menciptakan sebuah varian baru yang lebih kuat, seperti predator tahap jenderal, predator tahap raja, predator tahap lord, dan yang terakhir adalah predator tahap king. Karena hal itu, 10% dari sisa penduduk bumi yang berjumlahkan 5 negara terkuat beraliansi membentuk sebuah organisasi praktisi bela diri dengan satu visi, yakni melindungi sisa penduduk bumi yang masih bertahan. Dan untuk praktisi bela diri, ia adalah seorang manusia berkemampuan di atas rata-rata yang telah mengoptimalkan kekuatan genetiknya, sehingga mereka mempunyai kekuatan super dan mampu bertahan dalam kondisi paling kritis sekalipun. Untuk tingkatannya dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, praktisi tahap semu, tahap prajurit, tahap jenderal, dan yang terakhir adalah tahap dewa perang. Seseorang yang mampu mencapai tahap ini akan mempunyai kecepatan tempur yang lebih cepat dari cahaya. Langkahnya secepat kilat dan serangannya sekuat guntur langit. Tapi ternyata ada satu tingkatan lagi di atas tahap dewa perang nih guys, yakni seorang master spiritual. Seorang praktisi ini mampu membunuh 100 predator hanya dalam 1 kali serangan aja. Bahkan saking kuatnya, mereka juga bisa membunuh para predator yang dianggap berbahaya tanpa harus menyentuhnya. Namun sayangnya, master spiritual ini sangatlah langka dan hanya ada 1 banding 1 miliar orang di dunia. So, itulah penjelasan singkat sebelum masuk ke dalam alur ceritanya. Dan buat kamu yang belum subscribe, yuk dukung channel ini dengan cara subscribe aja. Jangan lupa pasang headsetnya, dan ini dia recap series Swallowed Star Part 1. Cerita diawali dengan sepasang sahabat bernama Afeng dan Awen. 2 sahabat ini merupakan siswa kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan lulus. Seperti siswa SMA umumnya yang selalu memikirkan masa depannya setelah lulus nanti. Afeng yang berbadan tangguh itu bercita-cita untuk menjadi seorang praktisi bela diri nih guys. Karena dengan menjadi seorang praktisi, maka kehidupan keluarganya bakalan dijamin oleh pemerintah.
Jadi guys, di series ini itu mengangkat perbedaan tingkatan sosial yang sama seperti yang kita alami di Indonesia. Rakyat kurang mampu harus tinggal di pemukiman yang biasa aja, sedangkan orang-orang sultan dan para praktisi bela diri tinggalnya di kota dengan difasilitasi pemerintah. Di siang itu, saat Afeng dan Aweng pulang sekolah, seekor monster elang raksasa muncul dan berusaha menuju kota. Mengetahui itu, para polisi pun langsung bertindak dengan mengirimkan kekuatan tempur mereka. Tapi sayangnya, predator itu terlalu kuat dan ia juga terlalu cerdas. Akhirnya, sumaji tempur yang dikirim itu pun kalah. Di kota, saat Afeng dan Susin tengah bersama, gak lama kemudian justru datanglah sang Hobei, si anak sultan. Saat Hobei mengajak Susin pulang dengan mobil mahalnya itu, tiba-tiba monster itu mendadak menyerang kota. Afeng yang melihat pecahan kaca apartemen hampir mengenai Susin, ia pun langsung bergerak dan beberapa saat kemudian sebuah senjata cepat kilat muncul dan berhasil menyelamatkan Afeng. Yang ternyata itu milik seorang praktisi bela diri tahap dewa perang nih guys. Tanpa takut sedikit pun, praktisi tahap dewa itu kemudian langsung mengejar predator itu hingga menembus ke dalam awan. Dan di sini kalian bakal ngelihat betapa kuatnya seorang praktisi tahap dewa perang itu. Oh iya guys, kejadian ini adalah titik awal tekad Afeng untuk menjadi seorang praktisi bela diri sangatlah kuat. Keesokan harinya, Afeng menjalani hari-hari sekolahnya seperti biasa. Hingga di suatu ketika, Hobei yang mendengar Afeng berniat ingin menjadi seorang praktisi bela diri, ia pun menantangnya untuk sparring. Perlu diketahui ya guys, Hobei ini mempunyai paman seorang praktisi bela diri level jenderal senior. Selain kaya, Hobei ini juga sudah lama dilatih oleh pamannya untuk menjadi seorang praktisi bela diri nantinya. Di situ, Afeng yang memang tak pernah takut, akhirnya langsung melawannya meskipun 3 lawan 1. Tanpa diketahui, perkelahian itu disaksikan langsung oleh instruktur Jiang, yakni praktisi tahap jenderal senior dari Aula Bela Diri Cisuan. Aula Bela Diri Cisuan merupakan salah satu cabang akademi praktisi paling besar sedunia nih guys. Di situ, kepekaan dan kecepatan pukulan Afeng yang diprediksi melebihi 800 kg membuat instruktur Jiang takjub dan penasaran untuk mencari tahu siapakah Afeng yang sebenarnya. Di sore harinya, Afeng pun pulang ke rumah dan di rumah ternyata Afeng mempunyai orang tua yang sangat menyayanginya dan satu adik yang menggunakan kursi roda. Keesokan harinya, Afeng yang sangat bersemangat untuk mengikuti tes masuk akademi militer ternyata saat berangkat, ia malah dihadang oleh sekelompok gangster bayaran yang memintanya untuk memotong lengan kanannya bila ingin lewat. Mendengar itu, tanpa pikir panjang, Afeng pun langsung menunjukkan skillnya nih guys. Di sekolah, Susin dan Awen sangat mencemaskan Afeng karena ujian akan dimulai pukul 9 tapi udah hampir jam 9 Afeng nggak nyampe-nyampe. Akhirnya ujian pun dimulai hingga saat waktu telah menunjukkan pukul 9.14 menit Afeng pun sampai. Namun sayangnya proktor ujian yang sangat disiplin itu nggak memperbolehkan Afeng masuk karena dia telah dianggap udah telat 15 menit. Afeng pun protes dan cekcok pun terjadi antara proktor ujian dan Afeng itu. Cekcok itu nggak dimenangkan oleh siapa-siapa karena tiba-tiba datanglah instruktur Jiang.
selaku penyelenggara ujian masuk akademi militer itu. Karena udah nggak asing lagi sama Afeng, ia pun memperbolehkan Afeng untuk ikut ujian meskipun ia telat. Cobaan demi cobaan nggak kunjung surut dan cobaan itu juga datang dari Hobei dan teman-teman nakalnya itu. Mereka sengaja membuat keributan dan menginjak-injak lembar jawaban Afeng supaya Afeng gagal masuk akademi militer. Tekanan demi tekanan terus dialami Afeng hingga seakan-akan kepala Afeng itu mau meledak karena waktu ujian itu tinggal 2 menit sedangkan ia harus ngulang semua jawabannya. Akhirnya karena sudah tak sanggup, Afeng pun pingsan. Di malam, Sang Obei pun merayakan keberhasilannya itu dengan minum-minum bersama pamannya yang adalah praktisi tahap jenderal senior. Sang Obei sangat senang atas kegagalan Afeng yang gak lulus ujian masuk akademi militer. Keesokan harinya, Afeng yang begitu sedih karena gagal masuk akademi militer sekarang justru mendapatkan sebuah kabar baik nih guys. Karena instruktur Jiang tiba-tiba menjenguknya dan instruktur Jiang pun berkata dia akan merekrut Afeng untuk ikut dalam ujian praktisi tahap semu. Karena dia percaya Afeng sangat berbakat dan bila instruktur Jiang memperkirakan kekuatan pukulan Afeng kini sekitar 1,1 ton nih guys. Beberapa hari kemudian di sore harinya, Afeng memberitahu kedua orang tuanya itu dan adiknya kalau ia direkrut langsung dalam ujian praktisi tahap semu. Kabar itu pun gak didengar keluarganya aja, melainkan teman-temannya juga seakan syok mendengarnya karena Afeng yang baru akan menginjak usia 18 tahun itu sudah direkrut menjadi praktisi tahap semu. Di keesokan harinya, Afeng pun berangkat mengikuti ujian praktisi tahap semu. Dalam perjalanan bersama satu rekannya bernama Wan Yan, ia pun ngobrol-ngobrol santai dan Wan Yan pun menjelaskan hal-hal yang akan didapatkan bila mereka berhasil lulus ujian praktisi tahap semu. Yang pertama, mereka akan mendapatkan gelar praktisi bela diri. Yang kedua, digaji 20.000 yuan per bulan. Dan yang ketiga, mendapatkan fasilitas villa elit di tengah-tengah kota. Mendengar itu, tekad Afeng pun semakin kuat untuk lulus ujian ini dengan membahagiakan kedua orang tuanya. Singkatnya, mereka pun sampai ke aula Cisuan dan ujian kali ini dipimpin oleh instruktur Wutong. Setelah instruktur Wutong menyuruh mereka menggunakan semacam alat virtual, mereka pun terbawa ke dunia monster dan kemudian ujian pun dimulai. Di dalam ujian itu, Afeng begitu takut melihat para monster-monster itu hingga ia pun hanya bisa melihat rekan satu timnya yang satu persatu gugur dan kalah. Namun, gak lama setelahnya, mental Afeng seketika berubah 180 derajat nih guys. Kemudian, ia balik menyerang semua monster itu walaupun hanya mengandalkan tangan kosong. Di akhir, hanya ada 6 peserta yang masih bertahan yang harus menghadapi monster gagak emas, yakni monster tingkat F yang kekuatannya itu berkali-kali lipat dari monster biasanya. Ke-6 peserta itu pun tampak keteteran menghadapi monster level ini, hingga satu persatu dari mereka pun harus gugur dan hanya menyisakan 1 orang aja. Dan itu adalah Afeng seorang diri. Dengan pedang saber di tangannya, Afeng berlari sekuat tenaga untuk menghadapi monster itu walaupun akhirnya pedangnya itu juga patah. Namun Afeng yang tak pernah menyerah, ia pun tetap berusaha melawannya hingga akhirnya Afeng tak mampu mengalahkan monster itu. Namun ternyata ujian ini bukanlah tentang membunuh semua monster, melainkan semata-mata bertujuan untuk melihat betapa kuat dan tangguhnya para peserta ujian kali ini. Dan kualifikasi kelulusan itu ditentukan oleh 2 hal, yakni seberapa tangguh mereka dan seberapa cerdas mereka untuk bertahan. Setelah selesai, ketiga peserta itu pun diberitahu peringkat mereka dan yang paling atas adalah
Aveng nih guys. Pukulannya itu sekuat 1,1 ton dan kecepatan larinya itu 28 meter per detik. Wih, serasa adiknya The Flash ya kan? Di lain tempat, ayah Aveng yang bekerja menjadi seorang mekanik bangunan secara tak sengaja mendapatkan pekerjaan di rumah sang Hobay. Hobay yang paham betul kalau itu adalah ayah Aveng, ia pun memfitnahnya, memecahkan marmer dan meminta ganti rugi sebesar 100.000 yuan nih guys. Mendengar itu, ayah Aveng dan dua rekan kerjanya pun gak terima karena mereka tahu itu cuma akal-akalan sang Hobay aja. Dan akhirnya mereka pun dihajar nih guys. Beberapa saat kemudian, datanglah Aveng yang baru pulang ujian. Melihat ayahnya itu diperlakukan buruk, Aveng pun sangat marah hingga ia pun tak bisa menahan diri.